Ibu Bapak guru, para pendidik di mana saja berada, banyak sekali ya pertanyaan tentang kurikulum ini, Pak Zulfikri. Kemarin ada diskusi kecil, Pak, dengan teman-teman guru yang mengatakan bahwa walaupun kebijakan itu akan terus berganti gitu, tetapi toh selama ini kita lihat apa yang dilakukan di ruang kelas, di sekolah juga tidak banyak berubah gitu. Tidak banyak berubah. Ini menandakan bahwa sebenarnya kebijakan baru ini pun berpotensi untuk tidak membawa dampak apapun terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Apakah ini sudah diprediksi seperti itu, Pak? Ya, inilah persoalan kita sebetulnya. Pertanyaan balik ya dari kita, apakah yang membelenggu kita itu kebijakannya atau justru pikiran kita tentang menyikapi kebijakan itu, gitu kan? Nah, karena kalau saya melihat ya sejak kita memproklamirkan beralih dari content base kurikulum 94 ke 2004 itu sebagai kompetensi base, mestinya sejak 2004 itu iklim pembelajaran di kelas itu sudah berubah total. Betul, karena itu ini ya bertolak belakang antara berbasis materi dengan berbasis kompetensi. Itu dua hal yang bertolak belakang. Bertolak belakang harusnya kalau kita lihat dari sudut itu kan. Kenapa? Karena kan kalau berbasis materi ya guru terfokus pada dokumen yang tertulis di situ. Materi-materi yang disusun. KD-KD yang situ disusun di situ. Berapa jumlah materinya, berapa jumlah KD-nya dibagi dengan alokasi waktu yang tersedia selama 18 minggu satu semester. Kemudian sudah disampaikan itu, semua materi selesai disampaikan, sudah selesai. Betul. Itu. Sementara dengan basis kompetensi, kalau basis kompetensi kan kita berangkat harus dari potensi anak di awalnya. Jadi harus diawali dengan analisis hari ini anak sudah mampu apa sebagai hasil pembelajaran kemarin. Nah, kemudian kan kita pindah ke kompetensi berikutnya itu kan berdasarkan kondisi anak ini. Tadi mungkin ya seperti kita sering diskusikan di dalam pelajaran matematika sebetulnya seperti yang tadi sempat kita bahas bahwa ketika kita bicara di minggu ini tentang persen gitu dan si guru akan memulai pembelajaran tentang persen karena itu ada di kurikulum, karena itu ada di buku. Sementara pada saat yang sama si anak itu belum paham apa itu pecahan. Nah, itu tidak akan dibahas ini tentang pecahan, akan menuntaskan tentang persen sampai habis dan kemudian akan terus. Nah, ini kan akan menjadi penyakit seterusnya gitu, Pak. Jangan-jangan itu yang disebut lost learning sebetulnya. Ya, itu dia sebetulnya. Jadi lost learning ini bukan karena pandemi sebetulnya kan, tapi karena guru mengajar pada patokan kurikulum yang ada, padahal kemampuan anak belum mencapai ke sana. Tapi karena di kurikulum itu tertulis satu harus itu, dan ini kemampuan anak itu tidak dipedulikan sehingga ada gap di situ. Nah, gap ini yang terus berkepanjangan sehingga bisa jadi anak di kelas 1 SMA kemampuan logika matematikanya dengan pecahan tentang apa itu setara dengan kelas 2 SD. Bisa jadi. Nah, sebetulnya kalau sudah begini, apakah kita persoalkan kebijakan kurikulumnya? Kan lagi sebenarnya tinggal kepedulian guru mengidentifikasi kondisi anak ketika yang mau belajar. Nah, ketika misalnya kebijakan kurikulum itu mengarah ke sana, memberikan keleluasaan kepada guru-guru tidak dituntut lagi untuk untuk mengejar materi kurikulum, tetapi fokus pada teach at the right level, kemudian membantu anak. Apakah kita harus mempersoalkan bahwa ini tidak ada teorinya kurikulum ini dan sebagainya gitu kan? Nah, apakah kita tidak harus menyambut ini sebagai suatu kemerdekaan bagi seorang guru untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang selama ini terikat pada dokumen misalnya seperti itu. Ini sebenarnya berarti yang paling penting bukan lagi soal kebijakan kurikulum. Ini sebenarnya itu cara berpikir guru-guru di dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Betul. Artinya kalaupun nanti kebijakan berubah-ubah sementara gurunya tidak mau berubah, tidak mau mengikuti
bahkan dia sudah nyaman dengan penghasilan saya, tidak berubah. Saya menerapkan kurikulum yang baru apa yang lama sama saja, tidak ada pengaruh untuk penghasilan saya gitu ya. Apalagi kalau sudah ada petunjuk teknisnya harus begini, sepanjang dia menyelesaikan ya selesai. Betul. Satu lagi jangan lupa juga bahwa persoalannya bukan hanya guru, para pemikir, para ahli, para semua apapun, pihak ya, betul, kalau tidak mengubah paradigmanya, ya sama-sama mempersoalkan ini ada teorinya atau tidak. Kalau itu yang dipersoalkan, ya semuanya kita hancur semua sebetulnya. Iya. Nah, ini sebenarnya hal yang kecil ya Pak, sebenarnya kalau dibilang kecil ya, tapi ini sebenarnya yang menentukan berhasil atau tidaknya kualitas pendidikan kita. Betul. Karena ketika ibu bapak guru di kelas tidak melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak, maka di situ akan selalu ada gap. Dan ketika gap terjadi akan terus ke jenjang berikutnya. Dan itu yang menyebabkan lost learning. Oke, ibu bapak guru yang berbahagia di mana saja berada, hal singkat ini sebenarnya menyadarkan kita ya mengenai profesi kita sebagai guru ini, karena terus terang saja keberhasilan kita sangat bergantung apakah anak-anak mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran itu atau tidak. Sepanjang anak-anak itu hanya mendapatkan pengajaran dari kita tanpa mereka mendapatkan manfaat untuk kehidupannya, maka sebenarnya hanya kesia-siaan yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Dan pertanyaannya, apakah kita menjadi bagian dari kesia-siaan itu atau kita berbuat sesuatu? Baik, nah itu tinggal tergantung makna hidup kita untuk apa. Baik, ibu bapak guru di mana saja berada, itu sementara episode kita. Saya akan lanjutkan eksplor dengan Pak Zul ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali dikemukakan di kalangan para guru. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya.